Untuk tahun ini, seharusnya pemerintah sudah bisa merancang pola mudik yang sehat dan aman bagi masyarakat, bukan malah kembali melarangnya. Sebab tahun lalu meski dilarang, tapi tetap saja banyak warga yang diam-diam pulang mudik. Pemerintah melakukan pengetatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Dalam surat edaran itu, pengetatan dilakukan pada masa sebelum dan setelah periode larangan mudik Lebaran yang jatuh pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Di mana pengetatan dilakukan pada 22 April hingga 5 Mei 2021 serta 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Antisipasi peningkatan mobilitas arus pergerakan mobilitas penduduk yang masif akan meningkatkan potensi penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik diberlakukan. Tekan resiko kenaikan kasus positif dan kematian. Semua pihak harus belajar dari pengalaman yang menunjukkan lonjakan kasus akibat mobilitas yang tinggi pada masa pandemi. Risiko pandemi COVID-19 tak terkendali, memicu meningkatkan zona merah hingga munculnya ragam varian baru akibat pandemi yang tidak terkendali. Aturan larangan mudik 6 Mei sampai 17 Mei 2021 serta pengetatan larangan mudik 22 April sampai 5 Mei 2021 berlanjut 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Keputusan itu tetap diambil mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya di mana setiap libur panjang kasus COVID-19 setelahnya naik. Hampir pada setiap libur panjang selalu terjadi kenaikan kasus maupun kematian akibat terpaparnya COVID-19. Sementara persentase kenaikan kematian mencapai 6-75% dengan jeda waktu kenaikan kasus berkisar 10-14 hari setelah libur panjang. Sementara dampak kasus baru akan terlihat minimal dalam 3 pekan ke depan. Diakui Deputi 3 PMK itu jika jumlah pada persentase kasus aktif di tingkat nasional saat ini terus mengalami penurunan. Namun ia mengingatkan bahwa persentase kematian COVID-19 masih bertahan lebih dari 2,7% atau di atas angka kematian global 2,16%. Di mana penularan kasus COVID-19 di Indonesia masih masuk dalam kategori penularan komunitas, sehingga bila abai dalam pencegahan penularan, maka akan mudah terjadi peningkatan kasus. Data COVID-19 di Indonesia yang positif mencapai 1.534.255, sedangkan yang meninggal 41.669, sedangkan yang sembuh adalah 1.375.877. Upaya pencegahan. Sementara itu, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengamankan pelaksanaan larangan mudik Idul Fitri 1422 Hijriah ini. Kadif Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono menyebutkan Polri akan melakukan pencegahan terkait larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Korlantas Polri pun akan membuka kemungkinan dilakukan penyekatan kembali dengan operasi justisi. Di samping juga Polri akan bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan tindakan pencegahan tegas dan humanis. Meskipun mengecewakan masyarakat, tetap diimbau agar mematuhi larangan mudik Lebaran kali ini. Larangan mudik ibarat jamu, pahit memang tidak dapat berjumpa dengan orang yang terkasih di hari yang fitri. Namun yakinlah bahwa banyak manfaat di balik pahit yang dirasa. Sementara Karobinos Polri Brigjen Pol Roma Hutagulu menyampaikan Polri akan menggelar 6 operasi untuk pencegahan arus mudik sejak awal Ramadan hingga usai Lebaran. Tujuannya untuk mengendalikan arus mobilisasi masyarakat secara masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebaikan bersama. Faktanya kini pemerintah memang telah mengeluarkan keputusan pelarangan mudik Lebaran tahun 2020 bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta yang disikapi beragam oleh masyarakat. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adi Sasmito, keputusan yang diambil ini tidaklah mudah. Namun keputusan ini diambil pemerintah demi mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.
Lonjakan yang kerap terjadi akibat beberapa kali momentum libur panjang yang terjadi selama tahun 2020 termasuk libur Natal dan Tahun Baru. Karena jika angka kasus kembali naik, maka berdampak langsung terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit. Dan yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya angka kematian. Melihat perkembangan penanganan COVID-19 saat ini, Indonesia telah berhasil menurunkan penambahan kasus COVID baru selama beberapa bulan terakhir. Sehingga diharapkan dengan adanya pelarangan mudik lebaran dapat mencegah transmisi virus COVID-19 dari orang per orang akibat tingginya mobilitas masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keputusan untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik bukanlah keputusan yang mudah, terlebih mengingat ini adalah momentum kedua lebaran yang kita lewati di tengah masa pandemi. Meski demikian, keputusan tegas ini harus diambil pemerintah setelah melalui pertimbangan risiko untuk dampak jangka panjang. Dan hal ini dilakukan demi kebaikan bersama. Dan masyarakat diharapkan mentaati keputusan ini agar Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kebijakan yang tak mudah namun mesti diterima bersama itu kemudian diharapkan akan mengantarkan kelak masyarakat agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga di perayaan-perayaan besar berikutnya. Ketika itu Indonesia diharapkan telah mampu menekan angka penyebaran dan mengatasi pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.